Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Sujai Ujai yang berisi tentang pendidikan. Channel ini dikhususkan tentang pendidikan dari kajian-kajian agama, proses pembelajaran jarak jauh, dan juga kajian fikih. Saya berharap mudah-mudahan channel ini bermanfaat untuk siswa-siswi, para pendidik, guru, rekan, sahabat yang ingin memanfaatkan video ini. Silahkan dibuka channel Sujai Ujai. Insyaallah bermanfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas, itu yang saya pegang. Sebaik-baik manusia adalah orang yang memberikan banyak manfaat kepada orang lain. Melakukan sesuatu itu adalah merupakan suatu kebaikan. Fa'idza faragta fansab. Ketika kita selesai melakukan sesuatu, fansab, maka kita persiapan untuk sesuatu yang lain. Tidak boleh diam, tidak boleh statis. Kita harus menjadi manusia yang terus produktif, dinamis, melakukan sesuatu, melakukan banyak hal yang membuat orang lain mengambil manfaat dari video ini. Tentunya setiap manusia pasti tidak akan luput dari kesalahan, kehilafan, kurang tepat, apapun itu. Saya tunggu di komentar. Silahkan di komentar tentang kekurangan dan kelebihannya nanti akan saya perbaiki, kelebihannya nanti akan saya pertahankan. Demikian yang barangkali sebagai pembuka. Silahkan manfaatkan video ini dan terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Oke, mari kita simak video-videonya sebagai berikut. Proses pembelajaran kelas 7 Madrasah Tsanawiyah, di mana tujuan pembelajaran kali ini adalah pertama memahami isim isyarah dan nat. Jadi ada dua poin yang akan kita bahas, isim isyarah dan nat. Yang kedua adalah menganalisis isim isyarah dan juga nat. Oke, lanjut. Oke, at-tarakib, struktur. Di sini unzur wa'id wahfad, lihatlah dan juga hafalkan. Oke, pertama adalah isim isyarah atau kata petunjuk. Isim isyarah adalah isim atau kata benda yang dipakai untuk menunjukkan sesuatu, baik untuk jarak dekat ataupun jarak jauh. Kata benda isim untuk menunjukkan sesuatu, bisa benda, manusia, bisa benda yang lain, baik untuk jarak dekat ataupun jarak jauh. Jarak dekat ini bisa dengan hadza untuk mudzakkar, hadhihi untuk muannats, terjemahannya adalah ini, dan jarak jauh itu zalika dan tilka. Zalika untuk mudzakkar dan tilka untuk muannats. Oke. Perinciannya yang pertama adalah satu, peruntukan lil qarib. Jadi isim isyarah, kata tunjuk untuk menunjukkan untuk jarak dekat. Kalimatnya itu ada untuk mudzakkar, ada untuk muannats, penggunaan untuk laki-laki, penggunaan untuk perempuan. Nah, untuk laki-laki di sini bisa manusia secara langsung, laki-laki dan perempuan. Bisa juga kata benda. Kata benda untuk laki-laki ini tidak ada tak marbutoh. Sementara untuk muannats ini ditandai oleh ta marbutoh seperti ini nih. Mistoroh nih ta marbutoh. Sementara mudzakkar tidak ada taknya, tidak ada tak di sini. Kita baca. Oke, lil qarib, contohnya hadza, contohnya adalah hadza Mahmud. Ini Mahmud. Nah, hadza ini adalah isim isyarah. Kalau dalam pembahasan yang lalu ini mubtada, ini adalah khobar. Ini kalimat pokok, ini adalah pelengkap. Oke, saya kira jelas. Untuk penggunaan muannats, hadhihi. Hadza, hadhihi. Terjemahannya sama, ini juga. Contohnya hadhihi Mahmudah, ini adalah Mahmudah. Hadhihi ini adalah mubtada, Mahmudah ini adalah khobar. Ini untuk muannats karena di sini adalah Mahmudah ini nama orang untuk perempuan, muannats. Sementara ini mudzakkar laki-laki. Yang kedua lil ba'id, kata isim isyarah atau kata tunjuk untuk jarak jauh. Kalimatnya ada dua, ada zalika, ada tilka. Zalika ini penggunaan untuk mudzakkar, sementara tilka untuk muannats perempuan. Contohnya adalah zalika kitab, ini buku. Nah, zalika ini adalah mubtada. Kalau dalam pembahasan mubtada khobar, ini adalah mubtada, sementara kitab adalah khobar. Ini adalah kalimat pokok, ini adalah pelengkap. Nah, untuk muannasnya adalah tilka mistoroh, itu adalah penggaris. Nah, tilka ini untuk muannas,
muannasnya di sini bukan nama orang. Jadi kalau bukan nama orang, benda selain daripada manusia, maka ditandai oleh adanya ta marbutoh ini, ta yang bulat. Ini menunjukkan muannas. Makanya pakai tilka. Kalau di sini tidak ada taknya, maka pakai zalika. Itu untuk jarak jauh. Jadi kalimatnya ada dua, haza, hazihi, zalika, dan tilka. Haza, hazihi untuk jarak dekat, sementara zalika dan tilka untuk jarak jauh. Lanjut. Keterangan tambahan, nomor pertama adalah contoh kalimat hadza faslun, ini kelas. Yang kedua, hazihi ghurfah, ini adalah ruangan. Oke, kita keterangannya. Kata faslun atau ghurfatun, nih dua nih, faslun ghurfatun, yang jatuh setelah hadza atau hazihi, ini hadza dan hazihi, tidak diawali al. Nih, faslun tidak ada al. Hazihi juga ghurfatun tidak ada al. Sehingga diposisikan sebagai predikat dari hadza atau hazihi sebagai subjek. Nah, ini sudah berarti pada minggu yang lalu mubtada dan khobar, subjek dan predikat. Hadza ini adalah subjek, faslun adalah predikat. Hazihi adalah subjek, ghurfatun ini adalah predikat. Kenapa bisa ini subjek ini predikat? Karena tidak ada al di sininya nih. Jadi cara bacanya hadza faslun, hazihi ghurfatun, karena tidak ada al di sini. Jadi sekali lagi ini namanya subjek, ini predikat. Subjek, predikat. Atau nama lain adalah mubtada, ini khobar. Ini mubtada, ini juga khobar. Yang kedua adalah hadzal faslu jamil. Ya, hadzal faslu jamil. Kelas ini bagus. Yang kedua, hadzihil ghurfah jamilah. Ruangan ini bagus. Kata faslun atau ghurfatun diawali al. Nih, ada alif lamnya. Tolong diperhatikan baik. Sehingga posisinya digandengkan dengan hadza dan ha atau hadhihi menjadi subjek. Sementara yang jadi predikatnya adalah jamilun, jamilun dan jamilatun. Nih, karena setelah hadza ini ada al nih, al faslu, al ghurfatu nih al. Karena itu hadzal faslu ini dijadikan sebagai subjek. Tidak bisa dipisahkan, makanya terjemahannya kelas ini. Hadzal fas, hadhil ghurfah, ruangan ini. Hadhil ghurfah. Nah, jamil ini kedudukannya sebagai predikat. Jadi hadzal fas ini adalah subjek atau nama lainnya adalah mubtada, jamil sebagai predikat atau khobar. Pun hadhil ghurfah ini sebagai subjek, sementara jamilah itu adalah sebagai predikat atau khobar. Ini mubtada, ini khobar. Ini mubtada, ini khobar. Beda dengan yang di atas, tidak ada a-nya. Lanjut, pembahasan kedua adalah nat atau kata sifat plus man'ut. Man'ut ini yang diberikan sifat. Contoh misalnya siswa pandai, siswa pandai, siswa ini pandai. Nah, siswa itu adalah man'ut yang diberikan sifat. Pandai itu adalah na'at sifatnya. Bagaimana siswa itu? Pandai, rajin, cerdas. Nah, itu termasuk na'at. Oke, kita baca. Na'at adalah kata yang memberikan sifat atau karakteristik tertentu pada kata yang ada di depannya. Sedangkan man'ut adalah kata yang disifati atau orangnya yang disifati. Tidak hanya orang maksudnya, bisa saja benda lain, misalnya mazro'ah wasi'ah. Hadhil mazro'ah wasi'ah, sawah ini luas. Hadza mazro'atun, hadhihi mazro'ah wasi'ah. Ini ladang yang luas. Nah, itu contohnya benda. Jadi mazro'ah itu adalah man'ut yang diberikan sifat, sementara wasi'ah luas itu adalah na'atnya. Oke, na'at adalah sifat atau karakter, sementara man'ut adalah benda yang diberikan sifat atau karakter. Oke, contohnya di sini contoh. Ibrahim tilmidun nasyid. Ibrahim tilmidun nasyid. Ibrahim adalah siswa yang rajin. Ibrahim ini adalah mubtada karena kalimat isim adanya di awal bukan kata kerja, sudah dibahas pada minggu yang lalu, ini disebut sebagai mubtada ya atau kalimat pokok. Tilmid ini adalah khobar karena di sini bahasa na'at, di sini juga disebut dengan man'ut. Ibrahim itu adalah siswa. Nasyid ini yang rajin, ini adalah sifatnya. Ternyata Ibrahim itu adalah siswa yang rajin. Nah, rajin ini adalah sifatnya, sementara siapa yang diberikan yang rajin itu? Ya tilmiz. Nah, ini namanya man'ut. Sementara nasyid adalah na'atnya. Contoh kedua, Fatimah tilmiz nasyitoh. Fatimah adalah siswi yang rajin. Fatimah ini adalah mubtada, kalimat pokok. Tilmizah ini adalah siswi atau disebut dengan but yang diberikan sifat ya.
Nasyitoh itu adalah rajin. Siapa yang rajin? Ya ini siswi ini. Man'ut. Nah, ini naatnya sifatnya. Yang B ya, catatan tolong diperhatikan. Nomor pertama al-awwal, bahasa Indonesia itu naat diposisikan dengan terjemah kata yang. Contoh. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia kalau satu kata itu diberikan sisipan yang pantas, itu tepat, itu berarti cirinya adalah naat. Contoh, saya punya mobil bagus. Nah, di sini taruhin yang, saya punya mobil yang bagus, itu berarti naat. Ya. Man'ut itu adalah mobilnya yang disifati, yang diberikan sifatnya. Sementara naatnya adalah yang bagus. Nih, pantas ditaruhin kalimat yang. Padahal kita kalau sehari-hari cukup, saya punya mobil baru, saya punya mobil bagus. Nggak pakai yang, nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi sebagai ciri bahwa bagus inilah naat, tepat nggak kalau dikasih sisipan yang? Kalau tepat, itu artinya dia naat. Contoh yang lain, Faruk adalah siswa yang rajin. Nah, siswa itu adalah man'ut yang disifati, sementara rajin itu adalah sifatnya. Sifat siswa itu. Yang kedua, naat harus sesuai dengan man'ut dari sisi jenis kelamin, mudzakkar atau muannats. Nah, contohnya ini, lihat. Harus sesuai mudzakkar dan muannats. Contoh, nih. Ibrahim tilmid nasyid. Ibrahim adalah siswa yang rajin. Nih, antara naat dan man'ut ini harus sesuai. Sesuai dalam apanya? Mudzakkar atau muannats. Tilmid ini mudzakkar, tidak ada ta, maka nasyid juga tidak boleh ada ta, harus sesuai. Fatimah tilmidah nasyitoh. Kalau di sini pakai nasyitoh, pakai ta, karena man'utnya ini ada muannats, ada taknya. Kenapa ini ada tanya? Karena memang ininya juga untuk perempuan. Fatimah tilmidah nasyitoh. Jadi harus sesuai antara mudzakkar dan muannatsnya. Ini maksud nomor 2. Oke. Sekarang latihan di sini ikhtara shahih mimma bainal qausain. Pilihlah yang benar antara antara di dalam kurung ini yang tepat yang mana. Ini latihan untuk isim isyarah. Bagian pertama ya, isim isyarah. Hadza. Nah, ini untuk laki-laki atau untuk perempuan? Silakan pilih di sini. Ghurfah, idarah, sahah, hammam. Yang tepat yang mana? Di sininya hadza ya, untuk mudzakkar. Pokoknya yang tadi sudah dibahas. Hadhihi, kira-kira yang tepat yang mana? Qa'ah, syaqfun, tobakun, sulam. Zalika, madrasah, bustan, maktabah, sahah. Kira-kira yang tepat yang mana penggunanya? Tilka, bilad, kangzun, idarah, ma'mal. Hadza, alifah, alfirah, Amanda, Ilham, nama orang ya. Hadhi, Anisa, Abiyu, ya. Ardana, Azril, ini nama orang lah ya. Zalika, Anastasia, Akbar, Andini, Sabitah. Pokoknya ini nama orang. Tilka, Altof, Hafizah, Akmal, Alin, ya, terserah. Zalikal fas jadid. Makna zalikal fas, nah ini digabungkan, ini ada al tadi dia sudah dibahas ya. Makna zalikal fas yang ada alnya kira-kira yang tepat yang mana? Itu kelas, kelas itu, kelas ini kelas. Sementara yang bawah zalika faslun jadid, ini enggak ada alnya nih. Ya. Makna yang tepat yang mana? Zalika faslun tuh. Itu kelas, kelas itu, kelas ini, kelas, ini kelas, oke? Ini latihan untuk bagian 1 isim isyarah. Nah, sekarang latihan yang kedua ini naat ya, tentang naat ini. Bustan, kebun, shaghirah, dhayiqah, wasi', kabirah. Ini hanya menentukan kalau ininya mudzakkar ya ini cari yang mudzakkar, idarahnya muannats, ini cari yang muannats, hanya itu aja. Bilad juga cari mana di sini yang tepat. Sahah, jamilah, jadid, wasi', nadhif, mana yang kira-kira yang tepat. Hammam, nadhifah, muttasikhah, shaghirah, dhayiqah. Pendek kata, kalau kita sudah mengerti membedakan mana mubtada, mana mudzakkar untuk laki-laki dan mana muannats, insya Allah bisa terjawab. Oke, untuk selanjutnya silakan dibaca. Itu adanya di halaman 47 sampai 48. Jadi silakan dibuka kembali yang masih ya, saya kira masih buku paket yang sudah Bapak bagi, silakan dilihat di halaman 47 sampai 48. Ini sampai ke bagian ya. Oke, demikian yang dapat Bapak sampaikan. Mudah-mudahan bisa dipahami dan selamat belajar, selamat bekerja. Mudah-mudahan kita semua sukses dalam proses pembelajaran. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.